Berita Sumsel 24 jam hari ini. Dua Nissan kuno yang dinyatakan sempat hilang pada saat ditemukan di kawasan Pasar 16 Ilir akhirnya ditemukan. Dua Nissan tersebut langsung diselamatkan Balai Arkeologi Sumsel untuk diteliti. Respon cepat ditunjukkan Balai Arkeologi Sumatera Selatan setelah mengetahui keberadaan dua Nissan kuno yang sempat hilang setelah ditemukan pekerja IPAL di kawasan Pasar 16 Ilir. Dua Nissan kuno tersebut diketahui berada di Tanjung Barangan yang terangkut oleh pekerja saat hendak membuang tanah bekas galian. Kepala Balai Arkeologi Sumatera Selatan, Dr. Wahyu Rizky Andifani mengatakan, dua Nissan kuno ini untuk sementara waktu akan disimpan di Balai Arkeologi untuk dilakukan pengkajian. Pada Nissan kelima diketahui tertulis dengan menggunakan aksara Melayu. Di kepala Nissan tertulis nama seorang perempuan bernama Nuraini binti Haji Abdurrahman pada 2 Rabiul Awal. Kepada Rahmatullah, perempuan nama Nuraini binti Haji Abdurrahman kepada 2 hari bulan Rabiul Awal. Jadi kalau di terjemahan umumnya berpulang ke Rahmatullah, perempuan dengan bernama Nuraini, anak perempuan atau binti, anak perempuan Haji Abdurrahman pada tanggal 2. Mereka biasanya 2 hari gitu. Hari itu tanggal sebenarnya. Nah, tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Sementara Nissan ke-6 bertulis aksara Arab tidak ada nama, namun ada tanggal wafatnya, yakni 25 Zulhijjah 1310 Hijriah, atau jika dikonversikan pada penanggalan Masehi menjadi tanggal 10 Juni 1893. Pihaknya berasumsi jika Nissan ke-6 tersebut merupakan Nissan kaki tanpa ada Nissan lainnya. Hal ini dikarenakan saat ditemukan posisi Nissan sudah dalam keadaan terguling. Saat ini pihaknya terus melakukan kajian tersebut dua Nissan tersebut untuk menyempurnakan deskripsi. Selanjutnya Nissan tersebut akan dilaporkan Balai Pelestarian Cagar Budaya dan pemerintah daerah. Ya, pertama daerah yang tempat ditemukannya Nissan ke-6 Nissan ini kemungkinan itu asumsi sementaranya yaitu kuburan keluarga ya. Nah, pertama memang kalau berdasarkan cerita-cerita yang beredar, termasuk dari sejarah-sejarah di daerah Dingin Jumbut dan Jelama itu tempat keraton ya, keraton Sultan. Tetapi ini memang di luar konteks keraton. Ini memang kuburan keluarga yang sama dengan kuburan keluarga yang lain kayak juriat-juriat itu ya. Tapi sekarang ini kita menunggu nih, adakah juriat-juriat yang mengakui bahwa ini adalah keluarganya. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPRD Prabu Muli mendapati sejumlah kerusakan di proyek pembangunan Mall Pelayanan Publik. Dewan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginstruksikan pihak rekanan segera memperbaikinya. Anggota Komisi 3 DPRD Prabu Muli melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke proyek Mall Pelayanan Publik yang berada di lantai 3 gedung pasar tradisional modern. Dewan menemukan beberapa kerusakan seperti plafon bocor dan pemasangan keramik yang belum selesai. Dewan meminta Dinas PUPR segera memperbaiki. Di samping itu, para wakil rakyat juga akan meminta keterangan terkait pengerjaan pemasangan keramik yang belum selesai, padahal sudah memasuki tahun 2022. Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Prabu Muli Purwaka, kedatangan pihaknya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya kerusakan di Mall Pelayanan Publik. Nanti Bapak salah bicara, makanya akan project dulu dengan pihak dulu kan. Ini bagaimana ceritanya? Langkah lanjut setelah sidak hari ini apa yang akan dilakukan? Jelas koordinasi kita dengan PU kita panggil, dari pihak PU kita panggil teman-teman yang kita lihat ini kita tanyakan untuk bisa dicarikan solusinya. Kemudian yang tadi yang kawan-kawan wartawan tanyakan yang masalah itu juga akan gimana ceritanya sebenarnya supaya kita tahu yang secara detailnya. Terpisah, Dinas PUPR Pemkot Prabu Muli melalui PPTK Pengerjaan Anggi didampingi Andes mengungkapkan pihaknya akan memperbaiki kebocoran dan kerusakan di MPP, terlebih proyek masih masa pemeliharaan dan pelaksana yang akan bertanggung jawab. Untuk
selanjutnya mengenai yang kita lihat ada kebocoran di sini kan, itu kan segera kita perbaiki karena untuk pekerjaan yang ada di sini kan masih masa pemeliharaan dan pemeliharaan juga masih 6 bulan lagi. Jadi untuk yang bocor-bocor atau ada kerusakan atau apapun akan segera kita perbaiki, kita koordinasikan ke pelaksananya. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpress.com. Badan Intelijen Negara Sumatera Selatan melalui Posda Kabupaten Empat Lawang bekerja sama dengan Puskesmas Pendopo Barat melaksanakan vaksinasi massal di Kecamatan Pendopo Barat. Sementara itu, Sekda Kota Lubuk Linggau Haji Ahmad Rahman Sani melaunching vaksinasi COVID-19 dosis 1 bagi anak-anak usia 6-11 tahun yang dipusatkan di SD Negeri 36 Jawa Kanan, Lubuk Linggau Timur 2. Antusias masyarakat sangat tinggi menyambut kedatangan petugas vaksinator. Kegiatan vaksinasi COVID-19 berlangsung di Rumah Kepala Desa Lingge, Kabupaten Empat Lawang, yang dilakukan secara massal dan door-to-door. Selaku Kepala UPTD Puskesmas Pendopo Barat, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Badan Intelijen Negara yang telah mendukung percepatan capaian vaksinasi di Kecamatan Pendopo Barat. Sementara itu, dalam sambutannya, Sekda Kota Lubuk Linggau H.A. Rahman Sani mengatakan, launching pelaksanaan vaksinasi guna mempercepat antisipasi COVID-19 di Kota Lubuk Linggau, khususnya pada anak usia 6-11 tahun. Sekda juga menyampaikan tujuan vaksinasi untuk mengatasi COVID-19 pada anak-anak yang dimulai di SD Negeri 36 Kota Lubuk Linggau. Adapun jumlah anak yang akan divaksin di Lubuk Linggau sebanyak 25.000 anak. Tapi dari jumlah penduduk yang usia 6-11 tahun kurang lebih 26 ribuan sekian. Mungkin selisihnya itu ada di madrasah ibtidaiyah atau mungkin anak tersebut masih usia di TK PAUD ya, yang 6-11 tahun. Ini vaksin sampai kapan Pak? Target kita selesai? Ya sampai dengan tuntas yang untuk anak usia 6-11 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Lubuk Linggau Ciwi menyampaikan pihaknya bakal memvaksin 25.000 orang anak. Sebanyak 10 puskesmas dilibatkan dalam kegiatan vaksinasi ini, termasuk Rukiban 020902 Lubuk Linggau dan Kliniks.Kos Polres Lubuk Linggau. Pelaksanaan vaksin anak sendiri sudah melalui persetujuan orang tua anak. Vaksin itu 25 ribuan ya, dan hari ini insya Allah 80-an sebagai seremonial, dan besok mulai peak ya, sesuai dengan fasilitas pelayanan kesehatan kita ada 10 puskesmas, ada 2 yaitu Ortokes dan Rukitban juga. Rasanya disuntik cak mana dek? Ya sakit. Untuk kaum zaman lain jangan takut divaksin ya. Reporter dan juru kamera Eko Wayudi dan Frans Kurniawan, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Polrestabes Palembang menggelar tes urin mendadak untuk semua anggota hingga pejabat utama tanpa terkecuali. Kegiatan ini untuk memastikan anggota Polri terlibat narkoba atau tidak. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib didampingi Kasih Propam Kompol Agustan Kasuma Nuryadin mengatakan semua anggota hingga PJU dan termasuk dirinya wajib melakukan tes urin. Kegiatan berlangsung di gedung Satres Narkoba Palembang. Ini saya melaksanakan tes urin terhadap seluruh anggota Polrestabes Palembang, termasuk saya, para pejabat utama, para pejabat di Polrestabes Palembang, dan juga seluruh anggota. Bang, harapannya Bang? Tes urin untuk tentunya mengetes ada yang terlibat narkoba atau tidak, ada pengguna narkoba atau tidak. Dari hasil tes urin terhadap seluruh anggota, tak satupun personil Polrestabes Palembang yang terlibat narkoba. Kapolrestabes mengimbau jajarannya agar menghindari dari konsumsi hingga mengedarkan narkoba. Sanksi tegas akan diberikan kepada oknum tersebut berupa pemecatan. Selain itu, pihaknya juga akan jemput bola terhadap anggota apabila tidak bisa ikut tes urin dengan alasan sakit. Mereka akan didatangi anggota untuk dicek apakah benar sakit atau beralasan saja, serta diberikan tindakan tegas jika terbukti narkoba. Nah, sampai saat ini alhamdulillah dari hasil yang ada, termasuk saya sudah dites berapa?
30 PAMA, nah, 6 pamen semua. ada 6 pamen. Nah ini masih berjalan, alhamdulillah semuanya negatif. Berarti sasarannya hari ini untuk perwira ya? Jadi seluruhnya, nanti sambil berjalan nih sehari kita akan tes urin secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini tentunya saya melakukan satu kegiatan kita ke dalam, membersihkan ke dalam bahwa Polri bebas daripada narkoba, Polrestabes Palembang bebas daripada narkoba. Kalau ada yang terlibat narkoba, saya akan lakukan tindakan tegas. Hingga kalau memang dari hasil pertimbangan berat dan untuk mengedar, ya kita akan lakukan tindakan tegas, pecat dari polisian. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Adela Sanasution, sampai jumpa.